Shalom, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru Indonesia Maju. Saya Jesslyn yang akan menyampaikan info pekan ini. Fellowship Dewasa Muda diadakan pada hari ini jam 4:30 sore di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Mari mengadakan mesbah keluarga dengan masing-masing keluarga, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang rindu membentuk MK sendiri, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam 10:30 sampai jam 10:30 di gereja. Ibadah Bodo Daud pada hari Kamis jam 6:30 disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 12 siang di gereja. Ibadah raya pada hari Minggu 25 Agustus jam 8 pagi disertai dengan ibadah anak jam 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Ngatilah dan Nicholas Kelvin Dwi Permata pada tanggal 17 Agustus. Ibu Lydia Ari Widarti dan Ibu Rina Sweethome pada tanggal 18 Agustus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini, tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Shalom! Sekali lagi shalom! Selamat pagi semuanya, coba lihat kanan kirinya wajahnya udah merdeka apa belum nih? Apa masih tertekan, apa masih mikirin dapur? Udah merdeka ya? Ya kita mau sama-sama bilang merdeka. Kita bersyukur karena 79 tahun Tuhan sudah menyertai bangsa kita. Amin. Yuk kita mau bilang merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Kayak ini ada ini ya. Dapat ini gak sih dari depan tadi? Dapat ini ya dari depan. Oh ada yang 4 langsung saking merdekanya 4. Ya kita mau pakai ini yuk. Dilambaikan tangannya dulu, mana benderanya Indonesia Merdeka. Yuk kita sama-sama bilang merdeka 3 kali bisa ya. 1, 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, sama-sama kita mau membaca satu ayat untuk hari ini. Yuk kita baca sama-sama dari Yohanes 8 ayat 36. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi dengan iman katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu,
kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia. Ucapkan berkat atas Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, kami bangga menjadi bagian dari bangsa ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu atas Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dimuliakan. Hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau raja di atas segala raja, kemuliaan bagimu. Dan bangsa ini menyembah hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bagi kemerdekaan kami. Kami percaya Tuhan yang pegang bangsa kami. Terima kasih Yesus. Hosana bagi Yesus, Hosana bagi Yesus. Glory, 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 glory bagi Yesus. Oh. Kami naikkan segala pujian dan hormat bagi Yesus, Allah kami yang hidup. Glory, glory, haleluya. Sing it now. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Kami memuja Allah kami yang besar. Glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu bagi Tuhan yang layak terima pujian. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, Allah kami besar, Allah kami hebat, Allah kami luar biasa, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, dengan segenap hati kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Bertahtalah dalam pujian, bertahtalah dalam ibadah kami Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami bersama-sama, katakan amin.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. 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 Kita sama-sama tangan kita di atas semuanya, genggam semuanya. Kita akan dengan sepenuh hati kita merdeka. 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 Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sebab kuasanya memerdekakan kita. Mari pujian ini mengatakan, mari puji Tuhan hai seluruh pulau. Dari berbagai suku bangsa, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Suka menyambut sang raja. Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja. Bapak Ibu jemaat katakan bersama-sama, mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka menyambut sang Raja. Mari puji Tuhan, bumi pun bersuka menyambut sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja. Mari lambaikan bendera saudara. Kita mewakili Pulau Sumatera. Pulau Sumatera katakan merdeka. Yang dari Pulau Sumatera, kita akan menyanyikan lagu ini untuk Tuhan Yesus dalam bahasa Batak bersama-sama. Puji Ma Jehovah, Puji Ma Jehovah, Sai puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, Sai puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, Sai puji Ma Jehovah,
semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhan Raja. Segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, merdeka. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari mengundang anak-anak sekolah minggu yang akan mengikuti Olimpiade ABI GPI Siranda sebentar lagi. Mari mengundang anak-anak sekolah minggu. Ya, luar biasa. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Segala puji syukur dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu. Bersyukur untuk sukacita, bersyukur untuk kemerdekaan yang boleh kami raih. Biarlah kemerdekaan ini bukan hanya berlaku untuk Indonesia saja, tapi juga kemerdekaan ini berlaku untuk setiap kami, terkhusus anak-anak-Mu di mana mereka boleh berkesempatan di dalam belajar, mereka boleh berkesempatan di dalam bermain. Berkat-Mu juga tercurah atas orang tua mereka Tuhan, sehingga di masa kecil mereka sampai mereka besar, bahkan sampai mereka tua, Engkau dapati mereka setia kepadamu Bapa. Sebentar mereka akan berlomba-lomba, kiranya Engkau yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kegiatan yang dilakukan ini boleh mendatangkan sukacita dan berkat untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami peralaskan akan setiap seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama katakan amin. Selamat berlomba. Selamat berlomba untuk anak-anak peserta Olimpiade dari GPI Ebenezer. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan untuk doa syafaat. Kita akan satukan hati kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memperingati 79 tahun bangsa yang Tuhan kasihi, memperingati kemerdekaan. Kami boleh berjalan sampai hari ini. Bangsa dan negara ini ada sampai hari ini, kami tahu. Kami sadar semua karena kemurahan Tuhan. Karena ada Tuhan Yesus di negeri ini. Ada Tuhan Yesus yang sudah memberi kemerdekaan. Dan kami sungguh bersyukur. Tapi terlebih dari itu Tuhan, kami lebih bersyukur karena kami pribadi, lepas pribadi, sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari segala bentuk dosa, dari segala kesalahan-kesalahan masa lalu. Kami bersyukur boleh memperingati kemerdekaan yang dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang sudah mati bagi kami,
Engkau yang sudah disalibkan untuk dosa-dosa kami. Kami boleh semakin mensyukuri dengan hidup lebih baik. Kami hidup taat akan Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi alat Tuhan. Agar melalui hidup kami hanya Tuhan yang dipermuliakan. Kami sungguh bersyukur hari ini kami ada di tempat ini dan kami menyerahkan bangsa kami, negara kami yang Tuhan berkati. Kami menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin negeri ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, kepala-kepala pemerintahan, bahkan seluruh institusi yang ada di negeri ini. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon lawatan-Mu, mohon jamahan-Mu, sehingga seluruh aparat yang ada di negeri ini dari pusat sampai daerah, dari Bapak Presiden sampai ke RT RW yang ada di negeri ini dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dan hatinya dicengkeram dengan tangan Tuhan, sehingga mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka melaksanakan tugas-tugas yang diemban dengan rasa tanggung jawab dan akan membawa dampak untuk negeri ini semakin diberkati dan semakin menjalankan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan pemerintahan yang baru yang beberapa bulan lagi akan dilantik. Kami percayakan semuanya dalam pengaturan tangan Tuhan. Mohon kemurahan-Mu agar di dalam mempersiapkan para pembantu yang akan membantu Presiden. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menentukan. Sehingga mereka-mereka yang akan mendampingi Presiden yang akan datang, itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang akan menggenapi rencana dan firman-Mu untuk membawa negeri ini semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa bulan mendatang akan diadakan pemilihan kepala-kepala pemerintahan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu, mohon kemurahan-Mu, mohon campur tangan-Mu, sehingga mereka yang akan menduduki kepala-kepala pemerintahan dari pusat sampai daerah, itu pun orang-orang Tuhan, orang-orang yang Tuhan kehendaki, orang-orang yang takut akan Tuhan dan akan membawa dampak lebih baik untuk bangsa ini, karena Tuhan sendiri yang menetapkan dan memilihkan. Tuhan akan memberkati tangan-tangan yang akan memilih, sehingga Tuhan yang menggerakkan, sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami juga menyerahkan Kota Salatiga tercinta. Kami menyerahkan Bapak pejabat wali kota yang ada. Mohon kemurahan-Mu dan campur tangan-Mu sehingga seluruh jajaran pemerintahan daerah yang ada di Kota Salatiga juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan dan menjadikan kota ini semakin diberkati. Berdoa untuk BKKS yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mempersatukan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Salatiga. Mari Bapak, Engkau akan lawat, Engkau akan berkati seluruh program sepanjang tahun ini, berkati seluruh kepengurusan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam BKKS. Tuhan lawat pagi hari ini, urapan-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu menyertai hamba-hamba-Mu, sehingga terus boleh menjadi berkat kami, buat kami yang ada di Kota Salatiga. Bahkan kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang ada di Kota Salatiga. Mari Bapa, Engkau juga akan lawat, Engkau akan jamah, sehingga kehidupan mereka boleh diubahkan, hati mereka diubahkan, dijamah oleh Tuhan, sehingga kehidupan mereka diubahkan, mereka boleh benar-benar menjadi garam, menjadi terang, sehingga Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami juga menyerahkan Gereja Bethel Indonesia di mana kami bernaung, Gereja Bethel Ebenezer. Kami menyerahkan seluruh kepengurusan mulai dari Bapak Ibu Gembala Denny Wijaya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Kris, berdoa untuk Bapak Ibu Tony Titus, berdoa untuk Tante Lydia Lo dengan seluruh pengurus gereja tanpa kecuali. Mereka yang mengambil bagian di dalam pelayanan, kami rindu Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas gereja ini. Lawatan dan urapan-Mu terus Engkau nyatakan, sehingga seluruh kepengurusan dari Bapak Gembala sampai jajaran yang paling bawah
hari lepas hari terus dilawat, dijamah, diubahkan, diberkati dan dipakai Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, baik di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam mereka beraktivitas, dimanapun mereka bekerja, di dalam rumah tangga, bermasyarakat, mereka terus boleh menjadi terang, mereka menjadi garam karena ada kuasa penyertaan urapan yang dari Tuhan, sehingga Tuhan terus dan terus dipermuliakan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, sampai yang paling sepuh. Mereka pun menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini, jamahan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka benar-benar hidup takut akan Tuhan, dan melalui kehidupan mereka Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan anak-anak-Mu yang rindu untuk kembali sehat. Kami berdoa untuk Bapak Sukijan, kami berdoa untuk Mas Heri, kami berdoa untuk Ibu Rum, kami berdoa untuk Mbak Pinah, kami berdoa untuk Bapak Joko Titus, bahkan mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkaulah Sang Penyembuh, Engkaulah pembuat mujizat sejati, Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan dan menjamah mereka, sehingga apa yang menjadi pengharapan mereka tidak pernah sia-sia, karena Engkau Tuhan yang selalu ada dan siap menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk penginjilan yang ada di negeri kami. Tuhan juga memberkati para penginjil, para misionaris, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani. Kiranya tangan Tuhan terus melawat, menjamah, mengurapi, sehingga pelayanan dan yang dari Tuhan terus dijalankan. Boleh banyak jiwa-jiwa baru dituai, bahkan jiwa-jiwa lama dilawat, dijamah, diubahkan dan menjadi berkat, dan pada akhirnya hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Karena anugerahnya sampai hari ini, detik ini kita dimerdekakan, bangsa ini mengalami pemulihan yang luar biasa. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu, sebab kasih-Nya besar atas hidup kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau
silakan angkat tangan kita dengan sepenuh hati. Kita katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya, Engkau membuat kami berharga. Haleluya, lebih meriah lagi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu mempesona setiap kami sehingga kami selalu bersyukur untuk kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami ada dan boleh bersukacita di dalam hadirat-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu yang mempesona hidup kami. Engkau yang membuat hidup kami berharga, berarti dan tetap kuat, bersukacita menghadapi apapun juga. Sebab kami tahu Engkau yang menyertai kami. Berfirmanlah, berkaryalah di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami siap mendengar dan melakukannya. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Bersukacita pagi hari ini. Pekikan merdeka, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Puji Tuhan. Kalau bicara soal kemerdekaan, saya ingat setiap malam 17-an begitu, atau istilah umumnya apa namanya? Tirakatan. Saya sejak anak-anak selalu ikut, tidak pernah ketinggalan. Dan waktu SMA begitu, SMA merasa besar, tirakatan sampai pagi hari. Sampai saya bangun kesiangan, sehingga tidak ikut upacara. Dan akhirnya dipanggil oleh bagian kesiswaan. Siapa yang tidak ikut upacara harap membawa pupuk kandang 1 karung. Bayangkan berangkat sekolah membawa pupuk. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara mengerti aroma pupuk kandang? 1 karung dibawa ke sekolahan. Ya, setiap kesalahan itu ada konsekuensinya. Jadi mari kita belajar hidup dalam kebenaran. Amin. Ya. Sehingga ketika kita beribadah kita tetap bersukacita. Untungnya begini, di gereja kita ini tidak menetapkan sanksi. Siapa yang hari ini tidak kebaktian, besoknya disuruh bawa pupuk kandang. Enggak. Kita bersyukur karena kita mengalami anugerah yang luar biasa setiap hari menikmati kasih karunia. Sehingga kita ini tidak terasa sudah 79 tahun bangsa kita merdeka. Kita menikmati apa yang diperjuangkan oleh para pejuang kita. Tapi ingat, kemerdekaan itu bisa diraih karena persatuan, ada kesehatian,
Dan kesehatian itu tidak dikerjakan oleh satu orang, tapi 2-3 orang bahkan lebih. Mereka bersehati, bersepakat, berjuang untuk merebut kemerdekaan dan akhirnya merdeka. Juga kehidupan rohani kita ketika 2-3 orang berkumpul bersepakat, bahkan antara keluarga, suami istri bersepakat berdoa, apapun yang diminta pasti Tuhan jawab. Amin. Itu sebabnya kesepakatan, kesatuan, kesehatian itu penting buat setiap kita. Karena itu akan membuat kita mengalami kemerdekaan, akan membuat kita mengalami jawaban doa pada waktunya, sehingga hidup kita hari-hari ini boleh melihat kebaikan Tuhan karena kita bersehati, bersepakat, bersekutu bersama-sama untuk terus di dalam hadirat Tuhan, khususnya seperti pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saya melihat wajah-wajah ceria, bersukacita karena selalu menikmati kebaikan Tuhan. Seperti Pak Jeffrey ini sangat sibuk di 17-an ini ya. Ya mungkin ini saya pesan kepada Ibu Maya supaya nanti beliau diusulkan jadi ketua RT. Saksinya ada. Ya puji Tuhan. Kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Penghalang kesehatian, seringkali kita tidak bisa bersepakat bersehati karena ada penghalangnya. Kita bersama membaca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 14, saya bacakan buat setiap kita. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan apa? Satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh kita tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Kalau kita lihat tubuh kita ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada mata. Itu merupakan bagian anggota tubuh. Tapi satu tubuh kita ini merupakan satu kesatuan. Berbeda fungsinya, tapi satu tubuh. Itu sebabnya kita mau belajar ada penghalang dalam kesehatian, kesatuan dalam satu tubuh, khususnya tubuh Kristus. Dalam persekutuan kita hari-hari ini, apa penghalangnya? Kita belajar karena segala sesuatu yang terjadi perlu dilihat akar masalahnya. Setiap kita pasti menghadapi masalah. Ada pertengkaran, ada perpecahan, ada perbedaan, perselisihan yang harusnya itu bisa diselesaikan dan dicari akar masalahnya. Kenapa bisa terjadi perselisihan, perpecahan? Paulus menjelaskan bahwa apabila ada perbedaan itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Seperti dalam tubuh kita ada mata, telinga, hidung, tangan, dan masing-masing ada fungsinya. Dan fungsinya tidak sama. Sebab bersatu tidak harus sama. Benar gak? Kita seringkali kita bisa menerima orang yang sama. Oh hobinya sama. Oh wajahnya sama. Emang cetakan mangkok kok bisa sama. Penyebab perpecahan itu bukan karena perbedaan. Ada hal-hal yang kita perlu mengerti. Apa penyebabnya? Ketidakdewasaan. Kedewasaan itu tidak berkaitan dengan umur, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita berusia dewasa, berusia lanjut, tapi belum tentu dewasa. Bisa saja sudah berusia lanjut tapi masih anak-anak, tapi bisa saja usia remaja sudah dewasa. Jadi seringkali ketidakdewasaan itu menghalangi kita bersehati. Berbeda saling menyerang. Ya, padahal perbedaan itu seharusnya saling melengkapi. Tapi seringkali perbedaan itu membuat kita berselisih, beda pendapat, yang membuat kita tidak bisa bersama-sama. Kedewasaan itu ditentukan oleh persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bahkan kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus setiap hari itu menentukan kedewasaan kita. Bahkan ketika kita menghadapi masalah, reaksi-reaksi hidup kita, respon-respon kita, itu makin baik atau tidak, itu menentukan kedewasaan kita. Sehingga siapapun kita,
usia berapapun kita, tidak menjamin kita dewasa. Karena kedewasaan itu sebuah proses pertumbuhan sikap hati yang meresponi setiap masalah dengan benar, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang dikerjakan, yang terus-menerus setiap hari dilakukan, lingkungan di mana kita tinggal, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu menentukan proses kedewasaan kita. Dan pertumbuhan kedewasaan setiap orang itu berbeda-beda, tidak ditentukan oleh waktu. 1 bulan, 2 bulan, tetapi tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan ini, berjalan dalam kebenaran atau tidak. Makin kita bertumbuh dalam iman, kita makin dewasa. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi orang yang dewasa itu mau bersehati, bisa menerima satu dengan yang lainnya, bisa bersekutu, bisa bersatu, bisa bersama-sama dengan siapapun juga. Sehingga bisa menerima setiap perbedaan, menjadi semakin maju dan bertambah di dalam kasih-Nya Tuhan. Ini penghalang kedewasaan, penghalang ketidaksehatian, kesehatian yang harusnya kita sepakati, kita sama-sama menerima, sama-sama bersatu, itu terhalang oleh egois, ya. Egoisme. Mengapa egoisme membuat perpecahan? Karena pikiran, tindakan tidak selaras dengan kehendak Allah. Orang yang egois itu hanya mementingkan diri sendiri. Kalau untung aku lakukan, kalau buntung aku tinggalkan. Begitu. Kita nggak mau rugi, ya. Kepentingan diri sendiri yang ditonjolkan, tidak peduli dengan orang lain, ya. Kamu susah, saya bahagia. Kamu bahagia, saya susah. Itu orang yang egois. Ada banyak orang yang seringkali melihat begitu, ya. Orang lain seneng gitu, tiba-tiba hati kita merasa susah. Ada nggak di sini? Nggak ada, ya, karena kita tidak egois. Tapi ada orang yang melihat orang susah, bahagia. Waduh, ini mungkin dia kena azab. Itu hati yang egois, ya. Sekalipun berbeda, orang yang tidak egois itu bisa menerima satu dengan yang lainnya, saling melengkapi seperti suami istri. Suami istri itu sangat berbeda, yang satu pria, yang satu wanita, dengan latar belakang keluarga yang berbeda, dengan lingkungan, pendidikan, situasi yang berbeda, dengan keturunan yang berbeda. Bagaimana bisa sama? Tapi orang yang bisa bersehati itu bisa menerima perbedaan dan menerima satu dengan yang lainnya. Buktinya apa? Buktinya suami istri bisa tetap bersama-sama sampai hari ini. Betul ya Pak Andri, ya? Itu karena bisa menerima perbedaan. Pak Andri dengan Ibu Andri berbeda atau sama? Beda, ya? Ya. Ya, saya dengan istri saya juga berbeda, ya. Beda pendapatan. Ya, tapi setiap kita perlu memahami bahwa kalau kita bisa mengatasi keegoisan kita, kita bisa hidup menjadi berkat, bisa menerima orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Itu sebabnya marilah kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Mari perhatikan kepentingan orang lain. Kita hidup ini tidak hanya merepotkan orang. Bapak Ibu saudara, saya mau beri pilihan. Bapak Ibu lebih suka repot atau merepotkan? Karena dalam hidup ini kalau nggak mau repot ya merepotkan orang. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau hidup kita nggak mau repot, pasti ngerepotin orang. Makanya ya, orang yang egois itu sebenarnya nggak mau repot, tapi sayangnya dia merepotkan orang lain. Nah, kita milih mana ini? Kita milih dilayani atau melayani? Itulah. Kalau mau egois ya kita maunya dilayani. Ya. Seperti anak saya itu kalau haus itu dia tinggal berkata, "Mam, minum." Tiba-tiba minumnya datang otomatis. Itu anak. Ada yang seperti itu? Misalnya Pak Nanang gitu, "Mah, minum." Minumnya datang. Dia duduk di kursi gitu. Sambil jahit gitu. Ya. Ya itulah kehidupan ini. Kalau kita bisa mengatasi
sifat-sifat ego kita, kita bisa bersatu dengan yang lainnya, bisa menerima orang lain. Amin. Ya. Masih nggak ada ego nggak dalam diri kita? Masih? Masih nggak mau repot? Puji Tuhan. Itu penghalang kesehatian. Ketidaksiapan untuk menderita itu menghalangi kesehatian kita, karena hidup ini ada bagian penderitaan yang harus kita hadapi. Bagaimana bisa mengalah? Mengalah itu menderita nggak Bapak Ibu? Halo, Shalom, mengalah menderita nggak? Sebenarnya mengalah itu karakter. Karakter apa? Pengendalian diri, penguasaan diri yang disertai dengan kesabaran. Dan itu bisa terjadi. Di Alkitab ada contohnya seperti Abraham mengalah dengan ponaannya namanya Lot. Lot memilih lebih dulu, padahal itu ponaan yang lebih muda, tapi dia mengalah. Itu sikap karakter. Mengalah bukan kalah ya. Suami istri gitu ya, biasa sering mengalah itu siapa? Istri. Ada tulisan-tulisan yang salah dan benar. Misalnya, Bapak Ibu pilih. Kalau kita ngomong telur itu tulisannya bagaimana? Telur atau telur? Yang benar mana? Telur. Telur ya. Yang salah telur. Kalau nasihat, nasihat apa nasihat? Coba. Apa I? Kalau yang berbicara berarti orang ejaan lama, dan sudah zaman kemerdekaan 1 tahun begitu itu mas, tapi setelah ejaan baru ganti I, nasihat. Jadi yang nasihat itu kan tulisannya salah, yang nasihat itu betul. Nasihat, tapi bacanya betul nasihat. Tulisannya seperti tulisan begini, suami istri. Suami tulisannya salah, istri yang selalu benar. Tapi kita harus siap bisa menderita, siap mengalah, karena itu sebuah tindakan buah penguasaan diri dan kesabaran. Itu sebabnya kalau kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia selalu bersama dengan kita, kita ini bisa menanggung penderitaan seberat apapun. Amin. Karena semuanya ada masanya. Musim itu selalu berganti. Ujian seringkali saya senang kalau ujian itu ada kata-kata musim. Selalu saya ingat, musim akan selalu berganti, semusim berlalu. Sekali Yesus tadi saja musimnya kayak itu. Artinya sekali Yesus selamanya Yesus. Gak ada. Bait pertama bait pertama loh. Lagu ini lupa ya, sering dinyanyikan lupa. Dalam segala keadaan. Bait kedua, di setiap musim kehidupan. Makanya lagu yang sering saya nyanyikan itu lagu-lagu musiman. Karena seringkali kita nyanyi lagu baru, setelah itu tidak dinyanyikan lagi ya. Kita harus siap menghadapi segala sesuatu, khususnya kesulitan, penderitaan. Yang perlu kita perhatikan adalah kita bisa menguasai diri dan tetap sabar. Amin. Ibu-ibu menghadapi suaminya bisa sabar. Bapak-bapak menghadapi istrinya bisa sabar. Kita harus siap menderita lahir dan batin. Saya dulu berpikir bahwa berumah tangga itu enak. Saya pikir dulu begitu. Ternyata setelah berkeluarga enak tenang. Jadi sebagai ibu aja. Tapi kita harus mengerti bahwa enak atau
keputusan kita. Amin. Kalau kita ngomong nggak enak, ya nggak enak terus. Tapi kalau kita ngomong betapa indahnya kebaikan Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap bersuka cita. Amin. Kita menjadi keluarga yang berbahagia. Walaupun ada susahnya, tetap bahagia. Karena kebahagiaan kita, sukacita kita di dalam Tuhan. Kita harus siap untuk menghadapi apapun termasuk penderitaan. Karena kalau orang nggak siap, dia tidak bisa bersehati dengan siapapun, dengan istri, dengan suami, dengan lingkungan, dengan orang lain. Menghalangnya juga tidak mau diproses, ini penting. Karena banyak orang itu ingin sempurna di pemandangan manusia, sehingga dia mencoba membangun namanya pencitraan, atau pencitraan itu sama dengan kemunafikan. Mari kita memelihara hidup kita dan membangun dan mengisi perbedaan itu dengan tidak egois, siap menderita dan ada kerinduan untuk makin disempurnakan. Proses itu memang sulit, memang tidak mudah, memang sakit. Seperti beberapa waktu yang lalu ada pertemuan profil di daerah Temanggung, yang lebih tepatnya daerahnya bukan kota Temanggung tapi di daerah Koloran. Ya, Kaloran ya, daerahnya masuk. Saya pernah sekali ke sana tapi 10 tahun yang lalu, sehingga saya dan mereka yang ke sana janjian naik motor, beri asik. Saya bergantung pada map. Menurut keterangan 1 jam 13 menit sampai, asik sekali. Saya berangkat 1 jam sebelumnya. Saya perkirakan lambat sedikit 13 menit kan, sendiri karena saya menyusul. Betul-betul itu luar biasa perjalanan, sana kemari 2 jam baru nyampe. Kesasar. Tapi kan proses saya sampai di tengah jalan itu sebenarnya mau, wah kalau nggak ketemu tempatnya saya mau pulang. Ya, hitung-hitung ini touring sendiri. Tapi akhirnya saya sampai di tujuan karena tempatnya memang sangat busuk sekali ya. Jadi saya masuk di ujung hutan ya. Sampai saya lega, bisa mengikuti ibadah. Saya pikir saya paling akhir ya datang. Ada yang musuh lagi hari ini, ada yang lebih sesat lagi ya. Tersesat maksudnya. Tapi itu lewat proses ya, proses kesasar, proses waktu yang lama. Pulangnya perhatikan, semua pada tanya saya, mana jalan yang terdekat? Yang naik motor pada naik motor, termasuk Pak Gigil Muslim. Yang mana cepat? Wah saya dengan pedenya, ikuti saya. Karena saya sudah melewati proses. Betul nggak? Proses yang saya lalui tidak mudah, 2 jam. Dan Bapak Ibu Saudara, semua ikut saya, kecuali satu ya. Yang nekat lewat Bandungan, kan dia berputar. Saya kan lewat Jamu. Ikuti saya semua. Wah, luar biasa. Setelah melewati proses itu ternyata malah jadi agak sedikit gaya. Ikuti saya. Ternyata benar ikuti saya dan sampai tujuan dengan cepat, 1 jam. Luar biasa. Karena sudah melewati proses. Kalau kita mau melewati proses, itu kita itu semakin di depan. Karena posisi saya di depan. Bukan ekor, tapi kepala, menikmati janji Tuhan. Kalau mau lewat proses macam-macam, kesulitan, masalah, tantangan, pergumulan. Kalau kita sudah lewati, kita itu rasanya lega. Amin. Mengalami kelegaan. Supaya kita ini makin lebih baik hadapi proses apapun bentuknya. Macam-macam. Proses itu nggak usah dicari. Datang dan pergi begitu saja ya. Datang tak diundang, pergi tidak diantar. Siap hadapi proses. Orang yang mau menghadapi proses dia akan terus mengalami kesehatan di dalam Tuhan, sehingga hidupnya melewati kemenangan dan berjalan dalam kemenangan. Amin. Ya. Ini yang terakhir. Modal keseharian itu ada karena kita perlu sehati menghadapi halangan keseharian, tapi juga harus ada modalnya apa? Hanya yang pertama kasih Kristus.
Karena Efesus 3:18-19 Rasul Paulus berkata bahwa kasih Yesus itu begitu apa? Panjang, lebar, dalam, dan tinggi. Hukum matematika berkata bahwa sebuah volume bisa ditentukan dengan panjang, lebar, dan tinggi akan menghasilkan volume. Tapi kasih Yesus lebih dari volume. Lihat, panjang, lebar, tinggi, dalam, tidak terbatas. Amin. Jadi kalau kita mau menentukan volume sebuah wadah itu kan panjang, kan? Lebar, kali tinggi. Berapa volumenya? Volume kasih Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Tidak bersyarat. Kalau kita mau bersyarat memiliki kasih Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Doa Rasul Paulus kepada setiap kita. Kerinduan dan doaku di ayat 19 supaya kamu mengalami kepenuhan Allah. Kalau Allah di dalam kita, kita hidup dipenuhi oleh Roh Allah, maka kasih-Nya itu melimpah dalam hidup kita. Amin. Ingat seperti pesan Pak Leo, kasih-Nya tanpa syarat. Ada di sini yang sudah sanggup untuk mempraktekkan kasih tanpa syarat? Kepada anak saja kan minta uang saku ada syaratnya. Belajar, nilainya bagus, apalagi rajin dan sebagainya. Syaratnya banyak, maka kasih uang saku ya tidak terlalu banyak, lebih banyak syaratnya. Lalu anaknya menanggapi, malah lebih baik saya tidak usah beli uang saku tapi tidak pakai syarat itu. Memberi adalah memberi. Ada banyak kita ini seringkali memberi dengan syarat. Ini sederhana saja. Ada orang itu butuh sesuatu lalu pinjam kepada kita pinjami itu tidak mengembalikan itu, lalu kembali lagi pinjam lagi, beri pinjaman nggak? Oh iya, rata-rata sama ya. Tapi kasih Yesus itu perlu kita perjuangkan. Memang belum sempurna kita. Seringkali kalau orang itu berbuat salah, kita perhatikan 1, salah lagi 2, salah lagi 3, salah lagi. Ya ada maaf. Berapa kali mengampuni kesalahan? 7 kali 7 kali 7 kali. Sanggup? Ya, mudah-mudahan. Dipermudah. Tapi itulah modal kesehatan. Kasih Kristus itu tidak terbatas, tidak bersyarat. Itulah yang menjadi pemersatu semua perbedaan. Kita jujur ini, kalau kita ini bersatu tanpa kasih Kristus itu seringkali nggak sanggup, betul nggak Bapak Ibu ya? Ya. Ya, kalau kita ini bisa bertahan itu karena memang khususnya suami istri ya, itu karena memang adanya itu ya. Tapi karena kasihnya Tuhan itu yang bisa mempersatukan, begitu ya. Itu sebabnya kasih Kristus penting, modal utama. Yang kedua keterbukaan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, ada keterbukaan, apa adanya. Kita keterbukaan dengan Tuhan itu harus total, tapi dengan sesama perlu berhikmat. Jangan terlalu banyak menceritakan seluruh kisah hidup kita. Nanti yang mendengarkan, ini pasti episode pertama ini sinetronnya, yang kedua berlanjut dan seterusnya. Itu akan membuat kita tidak menikmati kehidupan yang berbahagia, karena kebaikan Tuhan itu akan dicurahkan ketika setiap kita ini tidak hanya bercerita, terbuka, berkeluh kesah, tetapi yang selalu menaikkan ucapan syukur. Dan ingat, keterbukaan total itu hanya kepada Tuhan. Kalau dengan sesama ini secukupnya, benar nggak? Kalau kita bisa bercerita dengan sesama ini secukupnya, terbuka dengan Tuhan. Keterbukaan itu adalah awal pemulihan kita. Dan yang terakhir ketulusan. Ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketulusan itu ternyata hati yang bersih. Ya, ketulusan itu mempertahankan kesehatian. Yang dimaksud orang yang tulus itu tanpa pamrih, rela berkorban,
mengesampingkan keuntungan, tidak ada motif tersembunyi, tidak ada udang di balik rempeyek, di balik bakwan dan sebagainya. Itu sebabnya mari kita punya modal kasih, modal keterbukaan, apa adanya, jujur, ketulusan, hati yang bersih. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini membuat kita bisa menerima satu dengan yang lainnya. Ada kesehatian, kesepakatan dalam keluarga, dalam bergereja, saudara seiman sebagai orang-orang percaya. Kalau kita bersehati, kehadiran Tuhan dinyatakan. 2-3 orang berkumpul di dalam Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaan dan kehadirannya. Sudah bersepakat di dalam keluarga kita? Bersehati? Amin. Mari belajar hari ini membuka hati untuk tulus, terbuka, dan dipersatukan dalam kasih-Nya Kristus. Maka kita bisa selalu bersehati setiap hari. Karena kesehatian di dalam Kristus itu mendatangkan mujizat yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya. Mari kita bersyukur lewat pujian anugerah yang mempesona kita. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan bersama, Tuhan, Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku
membuatku berharga di matamu. Haleluya, anugerah-Mu mempesona hidup kami. Bersyukur hari ini kami ada anugerah yang besar kami alami. Kasih setia-Mu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kebaikan-Mu selalu Kau nyatakan. Ikini naranalama-lama sikini amoranalamo. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami sungguh bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Naparanalama-lama. Bersyukur sungguh Engkau Tuhan yang baik, yang melimpahkan kasih dan rahmat. Anugerah-Mu mempesona hidup kami. Syamorinalamaranalamalas. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kebaikan-Mu tak pernah mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku. Sekali lagi segenap hati katakan selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Sekali lagi. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Tepuk tangan sorak-sorai yang selalu membuat kita berharga, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Anugerah-Mu cukup bagi kami, memampukan kami untuk selalu bersehati, bersepakat, menerima satu dengan yang lainnya dengan kasih-Mu yang kekal. Terima kasih, mampukan kami melakukan firman Tuhan setiap waktu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang kita semua berdiri, kita akan mengucap syukur buat ibadah, nanti kita akan lanjutkan acara selanjutnya ya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona
kasih Tuhan. Bersyukur dari awal, pertengahan, bahkan sebentar kami boleh mengakhiri ibadah ini Tuhan. Terima kasih Engkau senantiasa menyertai, menolong, memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan, dan kami tetap bersukacita. Terima kasih untuk bangsa kami. Kami bersyukur, kami bangga menjadi warga Indonesia. Kami boleh ada hidup tinggal di negeri ini. Tuhan, kami tetap memberkati bangsa kami. Bangsa kami ada dalam hati-Mu, bangsa kami ada dalam kuasa-Mu. Biarlah Indonesia diberkati makmur di dalam nama Yesus, dan biarlah setiap masyarakat yang ada boleh dibawa kepada-Mu Tuhan. Lawatan-Mu atas Indonesia, jamahan Roh Kudus atas Indonesia, sehingga banyak jiwa boleh dibawa kepada-Mu. Kami memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Biar sukacita, kekuatan baru, pertolongan-Mu terus Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu. Dan kalau sebentar kami akan undur diri, kami akan pulang, bahkan melanjutkan acara selanjutnya. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh pulang, menikmati kegiatan kami dengan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua.